Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali bertemu pada konten baca buku. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Mengungkap Kebatilan Kiai Liberal CS yang ditulis Hartono Ahmad Jais, penerbit Pustaka Al-Kausar. Ya, buku yang saya miliki ini cetakan kedua, Maret 2010. Saya akan membacakan sebuah catatan kaki yang ada di buku ini, yakni pada halaman 156 157. Kembali ke kejaman Belanda, minoritas tapi menjajah dalam membunuhi umat Islam. Peristiwa Perang Padri selama 13 tahun, 1824 sampai 1837 Masehi, antara Islam dalam kurung Salaf yang dipimpin Imam Bonjol dan kaum adat dalam kurung Islam tradisional di Sumatera Barat dicampur tangani Belanda. Catatan kaki nomor 27. Sebelum Imam Bonjol datang dari Mekah, sudah berlangsung pemurnian Islam di Minangkabau menjelang akhir abad 18 dengan dibereskannya tarekat-tarekat Syatariyah dan sebagainya ke arah lebih mengikuti syarak. Lalu datanglah Imam Bonjol dan tokoh-tokoh yang baru pulang dari Mekah dan mengikuti manhaj salaf sesuai dengan Islam yang disampaikan Rasulullah SAW, diwarisi para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan diteruskan ilmunya serta penyebarannya oleh para ulama. Kaum Padri, pimpinan Imam Bonjol itu mengganti penghulu-penghulu adat dengan qadi, yakni hakim agama, dan imam. Dengan ini Imam Bonjol dan jamaahnya mengubah sistem sosial adat. Tapi ini hanya berlangsung 3 tahun. Sistem Imam Bonjol tentunya sistem Islam. Hukum waris ya cara Islam. Sayangnya hanya berlangsung 3 tahun, lalu kembali ke adat lagi. Sampai buku ini ditulis tahun 2006. Walaupun masyarakat Sumatera Barat atau Minangkabau itu beragama Islam, tetapi dalam hal warisan harta orang yang meninggal dunia memakai cara adat, kabarnya tidak memakai hukum Islam, kecuali di kalangan atau kampung-kampung tertentu yang teguh memegangi hukum Islam. Contoh warisan model adat. Bila orang tua meninggal, yang mendapat warisan bukan anaknya, tetapi kemenakannya. Dalam hal perceraian pun, bila suami mencerai istrinya, maka anak-anaknya tidak jadi tanggungan bapaknya, tapi ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga misalnya sang ayah leha-leha dengan istri muda dan kaya, sedang anaknya perlu biaya, dibiarkan saja. Itulah adat Minang, Sumatera Barat, yang katanya adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ternyata hanya perkataan yang enak didengar, namun tidak terbukti dalam kenyataan. Demikian menurut penuturan seorang ustadz yang pernah menyampaikan masalah itu di pengajian di kampungnya Sumatera Barat. Karena memang dia mengalaminya sendiri, namun kemudian dia dilabrak oleh pemangku adat.
Sekarang orang-orang yang melestarikan adat itu adalah penghulu-penghulu adat dan datuk-datuk. Menurut Ustadz yang jadi sumber ini, mereka diangkat sebagai penghulu dan datuk itu karena terpandang, misalnya punya titel dan sebagainya. Tetapi rata-rata tidak ahli agama. Sesudah Imam Bonjol berhasil mengubah sistem adat menjadi sistem Islam dan berlangsung 3 tahun itu, selanjutnya kembali lagi ke sistem adat. Imam tetap ada, tetapi yang berkuasa adalah penghulu adat, bukan imam. Tahun 1827, Belanda mulai ikut-ikutan campur tangan. Imam Bonjol mengajak para penghulu adat untuk menentukan sikap. Tetapi para penghulu adat berdebat sesamanya. Ada yang mau perang, ada yang mau menyerah. Imam Bonjol akhirnya pergi, dia tidak kuasa. Lalu Belanda menipu Imam Bonjol dengan liciknya, yaitu diajak berunding. Tetapi ditangkap 29 Oktober 1837, lalu diasingkan, mula-mula di Bukit Tinggi, lalu di Cianjur, Ambon, dan Manado. Lihat Leksikon Islam, Pustaka AZ Perkasa, Jakarta 1988, Jilid 2, halaman 561. Semoga bermanfaat.